Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini adalah pertemuan yang ketiga, session ketiga. Saya Pak Husni ingin menjelaskan tentang fungsi administrasi. Ada dua cerita mungkin di sini ya tentang fungsi administrasi dalam hal ini ya. Yang pertama, Bapak mensingkatnya POLC, yang kedua RTAIM ya, fungsi administrasi. Oke, mungkin kalian masih ingat juga ya tentang institusi di sini sekolah, bahwa di sini tempatnya kerjasama. Nah, di dalamnya ada administrasi ya, kerjasama banyak manusia ya. Kemudian juga di sini perusahaan. Perusahaan ini tempat kerjasama administrasi ya, ada administrasi. Nah, sekarang administrasi itu fungsinya apa? Jadi ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan ya, atau fungsi administrasi, sehingga benar-benar tujuan bisa tercapai ya. Agar tujuan bisa tercapai benar-benar itu di sini harus ada fungsi administrasi yang harus dijalankan ya. Fungsinya ya, fungsi apa? Yang pertama ya yaitu planning ya, yang kedua fungsi organizing, pengorganisasian. Planning, perencanaan, pengorganisasian, leading ya. Dari kata leader, memimpin, leading kepemimpinan. Controlling, mengontrol, mengawasi, mengendalikan. Nah, mengendalikan itu ya artinya ketika terjadi kemelencengan maka harus kembali diarahkan kembali pada porosnya yang benar. Ya, jadi pertama fungsi administrasi di sini dalam hal ini adalah perencana atau planning, perencanaan. Dalam hal ini ketika ingin mencapai sebuah tujuan tentunya harus direncanakan ya. Bagaimana tujuan itu harus dicapai ya, gitu. Nah, kemudian dirancang. Nah, jadi apa yang akan dikerjakan, bagaimana kira-kira nanti mengerjakannya, apa saja yang harus dipersiapkan, siapa saja yang harus dipartisipasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, semua dipikirkan. Kalau dalam hal ini orang mengatakan dalam planning itu 5W 1H, suka ada mengeluarkan pertanyaan itu. Jadi what, apa yang harus dipersiapkan itu. Why, kenapa harus dipersiapkan ini itu. When, kapan, dan sebagainya. Terakhir kan how, bagaimana melaksanakannya. Nah, setelah semuanya dipersiapkan, dipikirkan bagaimana melaksanakannya, mulailah langkah kedua, yaitu di organizing. Ayo, nah, misalnya, ayo kita bergerak. Biasanya di sini adanya bagi-bagi tugas. Kamu ini, kamu ini, kamu ini, tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Nah, ditempat-tempatkan, diorgankan, organizing kan. Diorgankan, kamu sebagai ketuanya, kamu sebagai seksi ini, kamu sebagai seksi ini, dibagi, kamu bagian ini, bagian ini. Namanya mengorganisir. Yaitu dalam administrasi harus ada itu untuk mencapai tujuan ya. Nah, jangan dibiarkan begitu saja, maka harus dipimpin ya, harus diarahkan, harus ada yang mengatur, memanage. Organisasi masing-masing mereka berjalan itu harus ada yang memimpin. Maka dari masing-masing tadi pembagian tugas di kelompok-kelompokan, masing-masing kelompok mungkin dipimpin itu namanya itu pengorganisasian. Kemudian harus mereka itu dipimpin dan jangan dibiarkan, harus juga dikontrol, diawasi, dikendalikan, jangan sampai melenceng. Itulah fungsi yang harus dijalankan agar tercapai tujuan di dalam administrasi itu gitu ya. Makanya di sini disebut fungsi administrasi di sini. Sebenarnya ada banyak fungsi-fungsi lain ya, menurut pendapat yang lain ya. Ada POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, organizing, actuating, controlling. Ada juga yang lain-lain ya. Nanti bisa dikembangkan lagi dalam pelajaran berikutnya. Itu yang pertama, fungsi administrasi yang Bapak singkat POLC ya. Ada juga di sini fungsi administrasi yang Bapak singkat RTAIM ya, RTAIM. Ya. Apa itu? Yaitu fungsi administrasi itu tergambar sebagai fungsi rutin. Bahwa fungsi administrasi itu mempunyai fungsi rutin dikerjakan gitu. Untuk dalam fungsi rutin ini sebenarnya
pekerjaannya itu rutin itu gitu. Misalnya fotokopi, ketik tiap hari, menyimpan arsip, simpan arsip. Tidak terlalu banyak memerlukan pemikiran yang cukup katakanlah tinggi gitu ya dalam hal ini. Makanya ini kelihatannya ini berjenjang nih. Ini paling rendah nih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin ya, menerima tamu tiap hari bertamu gitu aja ya. Itu jadi tidak terlalu banyak memerlukan pemikiran yang rumit gitu. Yang kedua, fungsi teknis. Nah, ini sudah mulai. Kalau sudah masuk kepada fungsi teknis, artinya bahwa di dalam administrasi itu terkadang ya ada sesuatu kemampuan yang harus dimiliki ya. Karena dalam melakukan sesuatu memerlukan berbagai teknik ya. Contoh di dalam administrasi luas misalnya gitu ya, seorang pimpinan ketika menegur seseorang tanpa teknik yang baik ya kadang-kadang bisa masalah gitu. Ketika memberikan arahan, tekniknya harus juga benar gitu, harus mempunyai berbagai teknik, memerintah dan teknik memimpin yang baik gitu ya gitu. Kemudian dalam pekerjaan kantor misalnya, dalam pekerjaan kantor ada kalanya seseorang pekerja kantor harus mempunyai teknik yang baik di dalam memanfaatkan atau mengelola memanfaatkan komputer. Nah, kadang-kadang dia harus mempunyai kemampuan apa ya, teknik mengetik 10 jari misalnya, teknik menyimpan arsip ya ketika perusahaan sudah besar, bagaimana nih, teknik apa nih, sistem penyimpanannya sistem abjad atau sistem subjek. Nah, itu ada banyak sistem dalam penyimpanan arsip pun gitu. Ini sudah mulai tinggi berarti gitu, atau mungkin teknik-teknik yang lain yang dibutuhkan, artinya ini sudah mulai pemikiran yang lebih tinggi daripada fungsi rutin. Nah, kemudian lebih tinggi lagi di sini ada fungsi analisis ya. Ini terutama udah mulai kepada orang-orang yang mempunyai jabatan-jabatan ya, analisa, karena dia bahwa di dalam pencapaian tujuan harus mempunyai daya analisa yang tinggi gitu. Bagaimana menganalisa orang yang akan ditempatkan dalam pekerjaan di sini, misalnya di sebuah pekerjaan, orang yang bagaimanakah orangnya gitu. Bagaimana menganalisa jumlah produk yang harus dilakukan untuk tahun depan, atau harus diturunkan, mungkin harus ditingkatkan, itu perlu sebuah analisa. Jadi sudah mulai lebih tinggi lagi, artinya di dalam administrasi karena ingin mencapai tujuan yang baik ya tentu harus ada namanya fungsi analisis di sini gitu. Artinya lebih tinggi daya pemikirannya dari fungsi teknis lagi gitu. Ada lagi fungsi interpersonal. Bagaimana orang mempunyai berkemampuan interpersonal satu dengan yang lain, dia dengan banyak orang, dengan sekitarnya. Arti fungsi interpersonal artinya harus mempunyai kemampuan interpersonal sehingga terciptanya kelancaran di dalam bekerja sama, berkomunikasi gitu antar dirinya dengan orang lain. Terutama ini udah mulai jabatan yang tertinggi, balik manajer. Nah, gitu. Manajer kan punya bawahan banyak. Jangan sampai dia dikatakan manajer yang kaku atau manajer yang temperamen dan lain sebagainya, padahal sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan interpersonal. Oleh karena itu, jabatan manajer ya harus yang mempunyai kemampuan interpersonal yang baik misalnya ya. Kemudian terakhir di sini ada fungsi manajerial. Sebenarnya fungsi manajerial itu fungsi manajemen ya, fungsi manajemen, memanage. Memanage itu tadi salah satunya itu memplanning, mengorganising atau mengatur. Kan manajemen itu manajer. Manajer itu harus memplanning, harus berencana, mengkoordinasi, mengorganisir dan lain sebagainya. Maka di sini fungsi manajerial ini fungsi yang lebih tinggi lagi, artinya harus mempunyai berkemampuan di dalam administrasi, harus berkemampuan memanage, manajerial. Ya, jadi itu ya fungsi administrasi. Yang pertama di sini planning, organizing, leading, dan controlling. Ada juga yang mengatakan planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Itu menurut John Terry ya, kalau nggak salah ya, menurut John Terry. Nah, di sini leading ya bisa kamu lihat di bukunya, di buku paket ya.
Nah, sedangkan satu lagi di sini fungsi administrasi yaitu RTIM, Bapak singkat, yaitu apa? Fungsi rutin, teknis, analisis, dan interpersonal. Apa itu rutin? Ya rutin dikerjakan. Administrasi itu rutin dikerjakan. Teknis memerlukan kemampuan teknis di komputer kayak di sistem pekerjaan lain tadi seperti Bapak jelaskan. Analisis harus punya daya analisis, jangan sampai salah salah menafsirkan dan lain sebagainya, salah perhitungan. Interpersonal itu kaitannya dengan bagaimana kemampuan bekerja sama dengan pihak-pihak ya. Kemudian manajerial, kemampuan memimpin ya, memanage, mengatur dan sebagainya. Itu orang yang jabatan harus lebih tinggi lagi. Jadi ini kelihatannya mengkerucutnya dari pekerjaan rendah sampai pekerjaan tertinggi. Itu fungsi daripada administrasi. Kemudian materi berikutnya yaitu jenis-jenis administrasi. Ini maaf ya, dua materi hari ini terkait jadwal ya, yaitu administrasi ya. Kalau kamu masih ingat ya tentang sebuah gedung ya, kembali aja Bapak itu kepada sebuah gedung atau perusahaan. Maka di Jakarta banyak gedung-gedung, pasti di antara gedung, di masing-masing gedung tersebut pasti ada punya tujuan gedung itu, yaitu ada kerja sama di dalamnya gitu ya. Nah, mereka mempunyai sebagai administrasi tentunya, pelaku administrasi. Nah, kalau dikelompokkan itu ada namanya administrasi publik. Ya, publik artinya umum, bekerja dalam pelayanan terkait dengan publik. Nah, misalnya pemerintah ya pasti umum sekali, ya, umum pemerintah gitu, berkaitan dengan umum, masyarakat ramai gitu, masyarakat banyak, pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat gitu. Salah satunya contoh apa, misalnya kelurahan itu udah termasuk itu administrasi publik. Kemudian pembangunan itu sebenarnya bisa, pembangunan juga bisa publik juga ya, tetapi ini kaitannya dengan bagi administrasi yang tujuannya terkait dengan membangun ya, banyak membangun masyarakat, membangun ekonomi, membangun pertanian, membangun apa ya, terkait banyak, tergantung gedung-gedung di situ dilihat bagaimana pembangunan ekonomi, wah mungkin keuangan kan gitu. Pembangunan akhlak bisa aja membangun akhlak gitu. Oke, kemudian yang ketiga administrasi lingkungan. Nah, administrasi lingkungan kaitannya dengan ya skup-skupnya ya. Area-areanya di sini areanya negara, administrasi negara, administrasi swasta, dan internasional. Negara itu kan ada militer. Nah, selain militer yaitu sipil ya, bukan militer. Nah, banyak pegawai-pegawai pemerintah, pegawai negara yang bukan militer, itu namanya itu sipil. Ada administrasinya ya, harus ada kepengurusannya gitu. PNS misalnya diatur, nah, ada pengaturannya, ada administrasinya pasti. Apalagi militer juga gitu. Tapi di samping itu negara punya juga selain administrasi pemerintah, bukan pemerintahnya negara, bukan pemerintahan, tapi dia perusahaan ya, perusahaan milik negara. Jadi administrasi negara itu ada pemerintahan negara. Yang kedua administrasi swasta. Swasta itu ada niaga, banyak dah itu PT-PT, kemudian non niaga tentu saja. Mungkin kayak bergerak di bidang sosial lah banyak ya. Bisa kemudian cari. Administrasi internasional kaitannya administrasi yang sudah taraf internasional, go public internasional ya. Di sini ada internasional yang niaga, ada non niaga. Non niaga ya salah satu contohnya misalnya PBB, tapi di bawah PBB juga ada misalnya WHO, ILO, nah gitu. Itu udah skupnya internasional, itu non niaga. Niaga ya usaha, contoh ya Google. Google itu udah niaga pastinya. Ya mungkin sekarang banyak perusahaan-perusahaan misalnya Tesla atau apa namanya internasional yang skopnya internasional, bisa kamu cari ya nanti ya. Tolong nanti ini kamu masing-masing administrasi publik dan sebagainya di demikian ya. Tutup dulu ya, yang bermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.